apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak mau antre mengisi BBM di SPBU, seorang warga terlibat perkelahian dengan petugas SPBU di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Kelompok mahasiswa di kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar membawa senjata tajam, anak panah busur, dan senjata api rakitan. Gara-gara diseruduk seekor babi hutan, seorang petani di Kabupaten Bulukumba luka-luka. Video perkelahian antara konsumen dengan petugas SPBU di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang viral di media sosial. Perkelahian tersebut diduga karena konsumen menolak antre untuk membeli BBM sehingga petugas bertindak. Konsumen dan petugas SPBU di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ini terlibat perkelahian di area SPBU. Video perkelahian itu viral di media sosial pada Rabu 8 November. Sejumlah konsumen yang sedang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di SPBU itu berusaha melerai perkelahian yang terjadi pada Selasa sore tersebut. Kapolsek Lembang Ibtu Irwan mengatakan perkelahian itu diawali dengan cekcok mulut antara seorang konsumen dengan petugas SPBU. Penyebabnya karena konsumen yang berkelahi itu menolak mengantre bersama konsumen lainnya. Kejadiannya itu kemarin antara konsumen dengan keamanan di sana, keamanan SPBU menegur konsumen. Alasannya ditegur, Bang? Terus karena dia tidak antri. Oh, tidak mau antri. Tidak mau antri. Teguran itu tidak diterima oleh konsumen. Nah, makanya terjadi perkelahian. Terjadi cekcok mulut dulu, akhirnya terjadi perkelahian jadi semua itu orang bilang melerai. Petugas Polres Pinrang akhirnya mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai. Keduanya dikabarkan masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat antara keponakan dengan paman. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Petugas Polres Parepare menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang ikan di Pasar Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Moding terduga pelaku pembunuhan tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polres Parepare pada Rabu lalu. Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Pembunuhan itu dipicu rasa cemburu karena istri pelaku bersama dengan korban di pasar. Kasat Reskrim Polres Parepare mengatakan pelaku mendapati istrinya sedang bersama dengan korban. Yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu dengan cara pelaku menikam 2 kali di bagian badan korban, bagian perut sama bagian perut sebelah kiri. Kalau motifnya sendiri sampai pelaku melakukan itu? Kalau motif ini pelaku kami interogasi karena cemburu. Dikarenakan istrinya masih sering berkomunikasi dengan korban, yang dimana korban sama istrinya ini udah pisah ranjang, namun belum resmi bercerai secara negara. Berarti korban ini ada hubungan spesial dengan si istri pelaku? Iya, ada hubungan spesial karena masih dekat, Mas, karena anaknya pengen ketemu sama bapaknya. Sama si korban. Memang masih selalu suami istri atau gimana gitu sama si suami istri? Jadi bapak gelap mata terus menghabisi korban ya? Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare.
Seorang pemuda terekam kamera pengawas saat melakukan pencurian aki di sebuah toko bahan bangunan di Kabupaten Maros. Pelaku nekat memanjat pagar toko dan mengambil aki yang masih terpasang pada badan mobil sebelum kabur. Kamera pengawas toko bangunan di Jalan Poros Maros, Makassar di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ini merekam seorang pemuda mengenakan masker mencuri aki dari salah satu mobil yang terparkir di depan toko pada pagi hari. Pelaku terlihat memanjat pagar samping toko setinggi 2 meter. Setelah masuk ke area depan toko, pelaku menuju salah satu mobil yang terparkir. 30 menit berselang, ia kemudian kabur dengan kembali memanjat pagar besi di bagian depan toko. Jam 5.33 saya lihatin di rekaman CCTV. Tapi waktu itu toko belum buka ya Pak, Belum, karena masih awal pagi. Manjat dari lewat tembok samping yang sebelah yang samping Alfamidi itu. Terus? Beraksi di situ, dia ambil aki, dia opor ke atas tembok. Ya. Keluar baru dia ambil lagi ke sebelah. Cukup cepat ya proses pengambilan akinya Pak. Lumayan lama saya lihat di sini durasinya sekitar setengah jam baru baru dia ambil itu. Berapa orang itu Pak pelaku? Sendiri. Akibat kejadian ini, pemilik toko selaku korban mengalami kerugian hingga 1,3 juta rupiah karena aki yang dicuri baru saja dibeli. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Seorang pedagang bakso yang mencopet telepon genggam milik seorang jemaah di Masjid Al-Markas, Kota Makassar ditangkap polisi. Pelaku memanfaatkan situasi saat banyak warga antre mengambil makanan usai sholat Jumat pada 3 November 2023 lalu untuk mengambil HP korban. Inilah rekaman video warga saat seorang pria bermasker dan membawa tas gandeng mencopet di Masjid Al-Markas di Kota Makassar pada Jumat 3 November 2023 lalu. Pelaku memanfaatkan ramainya warga yang mengantre untuk mengambil makanan usai melaksanakan sholat Jumat. Ia mengambil telepon genggam seorang jemaah yang disimpan di dalam tas. Petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku bernama Burhanuddin berusia 42 tahun di rumahnya di kawasan Barombong, Kabupaten Takalar. Polisi juga menyita pakaian serta tas yang digunakan pedagang bakso ini saat beraksi. Sementara HP milik korban yang dicuri sudah dijual melalui media sosial. Menurut polisi, pelaku adalah residivis dengan kasus serupa di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pada saat setelah selesai sholat Jumat, korban memeriksa tasnya. Pada saat mau pulang, ternyata HP merek iPhone sudah tidak ada. Waktu itu ada kegiatan pembagian makanan setelah sholat Jumat di Masjid Al-Markas. Pada saat berdasar-desakan, pelaku mengambil kesempatan untuk mengambil HP dalam tas. Bukti tinggal rekaman video karena HP yang diambil sudah dijual melalui medsos. Berarti masih pengembangan untuk HP-nya ya? Pengembangan untuk. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sekelompok mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia di Kota Makassar diduga menebar teror dengan membekali diri mereka dengan senjata tajam, anak panah busur, dan senjata api rakitan. Polisi mengamankan salah satu terduga pelaku dan menyita senjata tajam yang disembunyikan di dalam tasnya. Situasi di kampus Universitas Muslim Indonesia mencekam setelah puluhan mahasiswa berseragam hitam-hitam dan menutup wajah masuk ke dalam kampus dan berkeliaran sambil membawa busur panah, senjata tajam, dan senjata api rakitan jenis Paporok. Puluhan kelompok mahasiswa ini dikabarkan hendak tawuran. Mereka mencari kelompok mahasiswa UMI lainnya yang menjadi lawan mereka. Selain berkeliling kampus, mereka juga melakukan pembakaran di area kampus, sehingga membuat sejumlah mahasiswa lainnya ketakutan.
Aparat gabungan dari Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang yang turun ke lokasi mengamankan seorang pelaku bernama Fatir. Polisi menyita senjata tajam berupa pisau, anak panah busur, dan alat komunikasi HT. Saat diinterogasi, Fatir mengaku bukan mahasiswa UMI, melainkan mahasiswa dari luar yang hendak melakukan pembalasan karena sebelumnya ia dipukul oleh salah satu kelompok mahasiswa. Itulah masalahnya, kadang-kadang kan mahasiswa bagus-bagus aja masuk kan. Jadi kita juga masih mendalami apa ini motivasinya. Karena simpang siur ini berita kan. Ini kan ada diduga ada dua kelompok mahasiswa. Dari mana saja? Apakah sempat dua kelompok ini bertemu, Bu? Atau artinya saling serang begitu? Sampai kemarin belum ada saling. Oh, enggak ada ya. Itu enggak ada. Oh, enggak ada ya pertemuan itu dua kelompok saling serang. Enggak ada pada itu. Enggak ada ya. Langkah pencegahan mungkin Bu Ya. ke depannya Bu. Ya sekarang pencegahannya kan aparat juga sudah, ini kan sudah kriminal ya. Iya. Jadi aparat juga sudah mulai mencoba untuk menelisik. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke markas Polrestabes Kota Makassar. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.